Hakikat laporan penelitian oleh Eka Puspitawardhani, Quratun Nabila, dan Siska Iblilatus Soleha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan merupakan berita atau segala sesuatu yang dilaporkan. Nah, laporan ini merupakan tindakan menyampaikan informasi atau hasil dari sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan. Sedangkan penelitian menurut KBBI merupakan kegiatan mengumpulkan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, laporan penelitian merupakan informasi yang disampaikan secara tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian. Laporan penelitian disusun berdasarkan target atau tujuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Baiklah, untuk bagian selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat laporan penelitian. Dikutip dari laman tambahpintar.com yang menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah destinasi penelitianmu. Pada laman ini juga menyatakan bahwa arti dari tujuan penelitian itu sendiri merujuk pada apa yang ingin didapatkan dalam penelitian yang dilakukan. Dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh peneliti atas hal-hal yang akan diteliti olehnya. Terdapat beberapa macam tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu dengan tujuan eksploratif, kemudian pengembangan, serta bertujuan untuk menguji atau memverifikasi. Pada tujuan yang pertama yaitu tujuan penelitian eksploratif, berarti terdapat suatu permasalahan yang digali dan diteliti lagi mengenai hal-hal apa saja yang ada di dalamnya untuk lebih didalami lagi. Itu artinya terdapat suatu teori atau suatu hal, permasalahan atau lain sebagainya yang ingin didalami lagi, yang merupakan tujuan dari diadakannya atau dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian jenis yang kedua yaitu tujuan penelitian untuk pengembangan. Pada tujuan penelitian jenis ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan ingin mengembangkan suatu teori atau pandangan ilmiah mengenai hal-hal tertentu itu untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut atau untuk memperluas lagi mengenai teori-teori tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan penelitian untuk menguji atau memverifikasi. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji kembali suatu topik solusi teori atau hal tertentu untuk kemudian hasil akhirnya adalah pendapat dari peneliti perihal ia menyetujui atau mendukung sebuah teori yang ia teliti atau bahkan sebaliknya, yaitu si peneliti menolak adanya teori atau hal yang diteliti olehnya itu. Praharja.ac.id menyatakan bahwa manfaat penelitian merupakan narasi bersifat objektif yang menggambarkan segala hal yang didapatkan setelah tujuan penelitian terpenuhi. Terdapat jenis manfaat penelitian menurut Sukijo 2010. Yang pertama, manfaat teoritis, kemudian yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Artinya, manfaat teoritis ini dapat digunakan untuk mengembangkan suatu teori berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, juga digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah teori itu masih relevan untuk digunakan sebagai penelitian. Kemudian juga pada manfaat teoritis ini berfungsi untuk memperkuat sebuah teori atau bahkan menolak atau mematahkan sebuah teori setelah
didapatkan hasil penelitiannya. Jenis kedua yaitu manfaat praktis, merupakan manfaat yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang diangkat oleh penelitian tersebut secara praktis. Atau dapat diartikan juga, manfaat praktis ini adalah manfaat secara langsung, secara praktik, dalam bentuk konkret, sebagai solusi akan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu pokok-pokok laporan penelitian. Pokok-pokok laporan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian penutup. Bagian pembuka terdapat judul. Judul penelitian merupakan rumusan pokok hasil akhir suatu penelitian yang dinyatakan dengan singkat, tepat, jelas, serta menggambarkan penelitian yang dilakukan sehingga mudah dipahami. Yang kedua, terdapat halaman judul. Pada halaman judul terdapat judul, penulis atau nama penyusun laporan, nama lembaga penerbit, tahun diterbitkannya laporan, nomor seri, dan selanjutnya diikuti oleh pengesahan. Yang selanjutnya terdapat kata pengantar. Kata pengantar ditulis untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca tentang latar belakang konteks penelitian. Yang selanjutnya terdapat abstrak. Abstrak pada laporan penelitian digunakan untuk menyampaikan gambaran singkat mengenai latar belakang, metode, serta temuan pada saat penelitian dilakukan. Yang terakhir yaitu daftar isi. Pada bagian daftar isi, yakni memuat semua bab, subbab, dan keseluruhan halaman suatu laporan. Yang kedua terdapat bagian inti. Pada bagian inti terdapat pendahuluan. Secara umum, bagian pendahuluan harus secara lengkap mengemukakan tentang latar belakang, ruang lingkup atau pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan pertanyaan penelitian, serta anggapan dasar atau hipotesis. Yang kedua yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana permasalahan ditinjau yang nantinya dijabarkan menjadi berbagai variabel penelitian. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan bagaimana data dikumpulkan dari responden atau sampel penelitian serta metode analisis. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan bagaimana data dikumpulkan dari responden atau sampel penelitian serta metode analisis. Yang selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Setelah simpulan, pada bagian ini juga dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan jenis penelitian lanjutan yang dapat dilakukan serta saran-saran lain yang terkait dengan hasil penelitian atau bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang telah dialami oleh penulis dalam penelitian yang telah dilakukan. Bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup terdapat daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka, hendaknya ditulis seluruh bahan pustaka yang dijadikan rujukan atau pegangan untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan. Yang kedua, lampiran. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, peta, bagan, instrumen penelitian seperti kuesioner atau daftar checklist untuk observasi. Yang terakhir, terdapat daftar indeks atau glosarium. Penulisan daftar kata atau indeks harus berkelompok berdasarkan abjad, awal kata atau istilah yang akan dituliskan.